Bab 476, Memasuki Kuil Dewa Binatang. Di hadapan kelompok ahli alam saint yang terpana, termasuk ELF Queen Kelly, banyak tetes esensi air jatuh dari ketinggian. Itu seperti gerimis lembut dan ringan yang menderu menjadi hujan monsun beberapa saat kemudian. Di bawah pembersihan esensi air, pohon kehidupan diberikan kelembapan yang meremajakan. Lingkaran cahaya lembut menyelimuti pohon besar itu saat dedaunan, dahan, dan batangnya memantulkan cahaya seperti kristal. ELF Queen Kelly dan para ahli lainnya juga basah kuyup dalam hujan esensi air saat mereka berdiri di dekat pohon kehidupan. Untuk kegembiraan mereka melihat bahwa di bawah hujan esensi air, bekas luka lama di kulit mereka benar-benar mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Keropeng tumbuh dan jatuh, memperlihatkan kulit muda yang halus, kenyal dan lembut, bersinar dengan kilau seperti batu giok. Secara internal, energi hidup mereka terpelihara, vitalitas yang melimpah mengisi setiap bagian tubuh mereka. Hujan berlangsung selama 1 jam sebelum Wang Xiaolong akhirnya berhenti, sedikit sesak napas. Memasukkan pelet obat ke dalam mulutnya, dia diam-diam memulai pemulihan instan untuk mengisi ki pertempurannya yang habis. Yang mengejutkan ELF Queen Kelly, dia segera mendeteksi bahwa kekuatan hidup telah berhenti merembes keluar dari pohon kehidupan. Pohon keramat ras mereka sekali lagi dipenuhi dengan energi kehidupan. Selain itu, energi hidupnya bahkan lebih hidup dan lebih cepat dari sebelumnya. Atas nama ras ELF kami, saya mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada bangsawan muda atas rahmatnya. ELF Queen Kelly berkata kepada Wang Xiaolong, senyum bahagia dan tulus di wajahnya, menunjukkan kegembiraan dan rasa terima kasihnya yang tulus. Wang Xiaolong membalas senyumnya, hanya uluran tangan, terlebih lagi, saya melakukannya untuk 10 kristal kehidupan. Tawa terdengar di dekat pohon kehidupan. Ratu Peri mengundang semua orang kembali ke aula dan mereka semua mengambil tempat duduk sebelumnya. Setelah semua orang duduk, Ratu ELF mengirim seseorang untuk membawa 10 keping life crystal yang dijanjikan, menyerahkannya kepada Wang Xiaolong sendiri dengan kedua tangan. Melihat ke-10 life crystal di tangan Ratu ELF, berkelap-kelip seperti bintang dan memancarkan energi kehidupan yang berlimpah, Wang Xiaolong menekan kegembiraan di hatinya dan menerima life crystal. Pohon kehidupan disembuhkan dan Ratu ELF segera memerintahkan pesta perayaan. Wang Xiaolong setuju karena kesopanan, sementara kelima ahli itu juga tetap bergabung. Perjamuan berlangsung beberapa jam, hingga senja. Matahari sore menghilang di cakrawala tepat ketika Wang Xiaolong memutuskan untuk pergi, tetapi ELF Queen Kelly selangkah lebih maju darinya, sudah larut, saya sudah mengatur penginapan untuk malam ini. Kami telah menyusahkan bangsawan muda hari ini, menyembuhkan pohon kehidupan pasti telah menghabiskan ki pertempuran bangsawan muda, tolong istirahatlah di sini malam ini. Para tamu tercengang atas desakan Ratu ELF. Grand Elder Celine paling terkejut saat dia menatap ratu mereka yang mulia dengan mata terbelalak. Ratu mereka tidak pernah mengundang pemuda manapun untuk menginap. 5 orang menatap iri ke arah Wang Xiaolong. Berapa banyak ahli di benua 10 arah yang mengagumi Ratu ELF, tetapi semuanya gagal memenangkan hati si cantik. Salah satu contohnya adalah Aosen dari Kuil 9 Naga. Tapi sekarang, Ratu ELF sendiri telah berbicara tentang keinginannya agar Wang Xiaolong menginap malam ini. Siapapun yang memiliki sedikit otak dapat melihat bahwa Ratu ELF memiliki kesan yang baik terhadap Wang Xiaolong. Wang Xiaolong memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melihat ELF Queen Kelly. 2 pasang mata bertemu di udara, menyebabkan jantungnya berdebar. Maafkan saya masih memiliki urusan yang harus diurus, dan saya akan pergi. Wang Xiaolong merenungkan undangan itu sejenak dan pada akhirnya menolak dengan tegas. Lantai aula hampir dilapisi dengan bola matu yang jatuh karena syok. Grand Elder Celine terutama tidak pernah membayangkan bahwa Wang Xiaolong akan menolak undangan ratu mereka. Dengan cepat menyembunyikan kekecewaan di matanya, ELF Queen Kelly tersenyum tipis, karena begitu, aku akan mengirim yang noble keluar. Ras ELF akan selalu menyambut bangsawan muda di hutan ELF. Ratu ELF dapat mewakili seluruh ras ELF, pintu terbukanya untuk Wang Xiaolong berarti bahwa seluruh pintu ras ELF terbuka untuknya.
Arti dari kata-katanya begitu jelas sehingga memicu tatapan iri yang berbatasan dengan kecemburuan. Di akhir perjamuan, 5 tamu lainnya mengucapkan selamat tinggal dan bubar. Wang Xiaolong juga mengucapkan selamat tinggal dan Ratu LF bersikeras untuk mengirimnya keluar. Di jalan keluar, tak satu pun dari mereka berbicara, yang membuat suasana menjadi aneh dan ambigu. Ketika mereka berdua keluar dari hutan ELF, Ratu LF Kelly akhirnya berbicara, "Nobel muda, apakah kamu benar-benar pergi ke kuil 9 naga?" Wang Xiaolong mengangguk. Aula besar kuil 9 naga Master Lao Kun sangat kuat, diakui sebagai orang terkuat di benua 10 arah. Dia dikatakan berlatih keterampilan pertempuran klan naga kuno, seni pembunuh naga. Berhati-hatilah saat Anda menghadapinya. ELF Ratu Kelly menyarankan. "Saya tahu," kata Wang Xiaolong. Dia menghilang dari pandangan beberapa saat kemudian di bawah selimut kegelapan. ELF Queen Kelly tinggal di tempat yang sama untuk waktu yang lama sebelum mengambil kembali pandangannya, kembali ke hutan ELF di belakang. Setelah meninggalkan hutan peri, Wang Xiaolong kembali ke kota harimau suci. Di Castellan Manor, dia memurnikan satu bagian dari Life Crystal. Apa yang mengecewakan Wang Xiaolong adalah fakta bahwa kultivasinya praktis tidak bergerak sedikit pun setelah menyempurnakan Life Crystal. Meskipun kristal kehidupan adalah harta yang langka, bagi seseorang seperti Wang Xiaolong yang telah memurnikan 8 naga ilahi purba, memiliki fisik yang menyimpang seperti fisik naga sejati, efeknya dapat diabaikan. Sepertinya tidak mungkin menerobos ke dunia Saint Ordo ke-10 dalam waktu singkat, Wang Xiaolong berpikir sendiri. Setelah melangkah ke alam Saint tingkat tinggi di Orde ke-7, setiap terobosan orde kecil membutuhkan energi beberapa kali lebih banyak untuk menerobos ke alam Saint Orde ke-10 dari Orde ke-9 di mana dia berada sekarang. Dia mungkin perlu menyempurnakan 3 naga ilahi purba. Entah kenapa, Wang Xiaolong memikirkan kuil Dewa Binatang. Wang Xiaolong memutuskan untuk pertama kali mampir ke kuil Dewa Binatang sebelum menuju ke kuil 9 naga untuk melihat apakah dia dapat mewarisi warisan Dewa Binatang. Menyerap kekuatan Dewa Binatang akan sangat meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki kepercayaan pada kekuatannya saat ini, tetapi dia tidak memiliki pemahaman penuh tentang kemenangan melawan Master Aula besar kuil 9 naga Aokun. Lagi pula, Aokun dielulukan sebagai orang terkuat di 10 arah benua. Keesokan paginya, Wang Xiaolong meninggalkan kota harimau suci, melakukan kunjungan keduanya ke kuil Dewa Binatang. 4 hari kemudian, Wang Xiaolong berdiri di alun-alun di depan kuil Dewa Binatang, memandangi kuil. Diselimuti lingkaran misteri di bawah sinar matahari yang menyilaukan, itu memancarkan aura abadi, kuno, dan kuat. Kuil Dewa Binatang berdiri dengan bangga dan cemerlang, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Dibandingkan dengan kegaduhan sebelumnya selama pertemuan suku Beasmen, lingkungan sekitarnya sunyi, dan di bawah keheningan ada tekanan hening yang luar biasa. Wang Xiaolong berjalan menuju kuil, selangkah demi selangkah. Kuil Dewa Binatang adalah struktur menjulang tinggi yang mencakup beberapa li tanah. Di atas pintu masuknya yang besar terdapat simbol binatang mitos yang persis sama dengan kepala binatang mitos di tongkat Dewa Binatang. Sebuah pikiran melanda Wang Xiaolong dan dia mengeluarkan tongkat Dewa Binatang, memegangnya di tangannya, namun pintu masuk yang megah tetap tertutup tanpa reaksi sedikit pun. Merenungkan masalah ini, Wang Xiaolong menyalurkan ki pertempurannya ke dalam tongkat Dewa Binatang, mengaktifkan sepenuhnya segel di dalam tongkat kerajaan dan memproyeksikan semua garis keturunan binatang mitos yang terkandung di dalamnya. Dalam sepersekian detik itu, semua simbol binatang mitos di atas pintu masuk kuil yang besar meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, pintu masuk yang tertutup rapat perlahan terbuka dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, cahaya menyilaukan meredup dan menghilang. Memegang tongkat Dewa Binatang di tangannya, Wang Xiaolong melangkah melalui pintu masuk, yang menutup dirinya di belakangnya setelah dia berjalan lebih dalam ke kuil. Melihat bagian dalam kuil, ruangannya dipenuhi dengan patung-patung besar dari berbagai binatang mitos. Patung-patung binatang mitos itu tampak seperti ditempatkan menurut susunan tertentu, dan dengan pemindaian cepat, dia menghitung jumlah genap dari 300 patung. Tidak satu lagi, tidak kurang satu pun. Sambil melihat patung-patung itu, Wang Xiaolong tiba di tengah aula.
Di tengah aula terdapat diagram susunan, yang memiliki beberapa kesamaan dengan formasi 10 Buddha di tengah kuil Ksumi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa segel Buddhisme digunakan dalam formasi 10 Buddha, sedangkan simbol pada susunan ini kemungkinan besar adalah rune manusia binatang kuno. Wang Xiaolong berdiri di tengah barisan saat dia menyalurkan ki pertempurannya ke tongkat Dewa Binatang untuk merangsang kekuatan garis keturunan yang terkandung di dalamnya. Ketika dia melakukannya, energi yang kuat meledak dari bawah barisan. Bab 477, Warisan Dewa Binatang. Wang Xiaolong benar-benar khawatir. Energi yang memancar dari bawah formasi susunan jauh lebih kuat dan bergejolak daripada energi yang mengalir melalui tubuhnya saat memurnikan naga ilahi purba. Apakah ini kekuatan Dewa Binatang? Tanda seru. Wang Xiaolong menemukan bahwa energi yang luar biasa ini sebenarnya terintegrasi sempurna dengan kekuatan garis keturunan dari tongkat Dewa Binatang. Pada titik ini, tongkat Dewa Binatang terbang dari tangannya, melayang tinggi di tengah kuil, memancarkan kilau rubi samar yang menyelimuti Wang Xiaolong seluruhnya. Detik berikutnya, banyak patung binatang mitos yang ditempatkan di aula juga meledak dalam cahaya yang menyilaukan, memuntahkan lingkaran energi dari mulut mereka yang tampak seperti bola, totalnya ada 300. Bola energi ini kemudian mendarat di tubuh Wang Xiaolong. Panas terik mereka membakarnya seolah-olah mereka ingin melelehkan tubuhnya menjadi nol. Sementara ini terjadi, kekuatan Dewa Buas yang kuat memancar keluar dari susunan yang mengebor secara gila-gilaan ke tubuhnya juga. Menghilangkan keraguan dari pikirannya, dia dengan cepat duduk bersila, menjalankan taktik Asura lebih cepat dari sebelumnya, siklus demi siklus, menyempurnakan dan menyerap energi Dewa Binatang yang memancar dari susunan dan bola energi dari 300 patung binatang mitos. Meski begitu, kedua energi itu terlalu ganas. Terlepas dari fisik naga sejatinya yang aneh, dia merasakan tubuhnya mengembang, meregang. Rasa sakit menyerang sarafnya. Jika bukan karena True Dragon Fisik W dan pengalaman dari memurnikan 8 naga ilahi purba, saat kedua energi menyentuh tubuhnya, dia akan meledak dan mati. Waktu berlalu, 1 hari berlalu. Akhirnya, rasa sakit merobek secara bertahap mereda. Saat dia menjalankan taktik Asura dengan kecepatan tinggi, kekuatan Dewa Binatang dan bola energi binatang mitos terus menyatu dengan setiap bagian tubuh Wang Xiaolong. Dia kemudian memperhatikan perubahan di laut ki-nya, ki pertempurannya mulai berubah, dipengaruhi oleh kekuatan Dewa Binatang, dan fisik naga sejatinya sedang ditempa, menjadi lebih keras. Hal yang sama terjadi pada esensi sejati di dantiannya. 2 hari berlalu. Wang Xiaolong merasa seperti sedang mandi di bawah sinar matahari yang hangat, diselimuti oleh kecerahan abadi. Setengah bulan berlalu. Cahaya merah delima samar menyelimuti Wang Xiaolong, cahaya merah delima samar yang sama yang dipancarkan oleh tongkat Dewa Binatang. Di belakang Wang Xiaolong muncul, satu demi satu, bayangan binatang mitos. Pada awalnya, hanya sekitar selusin, tetapi bayangan meningkat seiring berjalannya waktu, bahkan mencapai 300. Bersama dengan bayangan ini, beberapa gambar dan ingatan muncul di benak Wang Xiaolong. Pada saat 1 bulan berlalu, bayangan binatang mistis di belakang Wang Xiaolong telah tumbuh lebih jelas dan nyata, aura Dewa Binatang yang memancar dari tubuhnya lebih kuat, menyebar ke segala arah. Pada hari ini, cahaya yang menyilaukan dari susunan menghilang secara tiba-tiba, diikuti oleh 300 bola energi dari mulut patung binatang mitos. Cahaya redup-redup dari Asgard's Sceptre jauh di atas aula juga meredup, mundur kembali ke tongkatnya saat perlahan turun. Wang Xiaolong membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap tongkat Dewa Binatang. Hanya pada saat ini dia merasakan hubungan garis keturunan yang sebenarnya dengan tongkat Dewa Binatang, benar-benar menjadi bagian dari dirinya, dari satu tubuh. Dia menyingkirkan tongkat Dewa Binatang, membiarkannya tenggelam di bawah kulitnya. Dengan pikiran, cahaya merah delima meledak dari tubuhnya ketika bayangan binatang mitos terbang keluar dari dalam dirinya, bukti bahwa Wang Xiaolong dan tongkat Dewa Binatang telah bergabung bersama, bahwa ia telah menerima warisan Dewa Binatang generasi sebelumnya dari menyempurnakan binatang itu. Kekuatan Tuhan, menjadi dewa hewan dari suku Basmen yang bona fide. Dapat dikatakan bahwa untuk Wang Xiaolong saat ini,
hanya mengandalkan kekuatan Dewa Binatang yang berada di dalam dirinya, bahkan tanpa tongkat Dewa Binatang itu sendiri, itu cukup untuk menghalangi semua ahli suku manusia binatang. Selain itu, tekanan dari kekuatan Dewa Binatang di tubuhnya jauh lebih kuat daripada tongkat Dewa Binatang. Dia perlahan memeriksa kondisi internalnya. Menerima warisan Dewa Binatang dan memurnikan kekuatan Dewa Binatang benar-benar mendorong kultivasinya untuk naik hingga ke alam Saint Orde ke-9. Antara kaget lalu senang, dia fokus pada yang terakhir. Awalnya, dia tidak memiliki kepercayaan penuh untuk bisa mengalahkan Aokun dari kuil 9 naga, namun sekarang, kepercayaan dirinya meluap. Selama Aokun belum menerobos ke alam dewa, Wang Xiaolong memiliki kepastian mutlak bahwa dia bisa mengalahkannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tujuannya untuk pergi ke kuil 9 naga tidak sesederhana meminta mereka untuk menyerahkan Jesse dari suku singa. Wang Xiaolong ingin menaklukkan kuil 9 naga. Dengan kuil 9 naga di bawah kendalinya, mengambil alih 2 kuil yang tersisa akan lebih mudah atau lebih mudah. Menundukkan 3 kekuatan utama klan binatang iblis pasti berarti bahwa dia memiliki banyak dari mereka di bawah komandonya. Menambahkan pasukan suku Beastmen, dia selangkah lebih dekat untuk menaklukkan seluruh benua 10 arah. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Wang Xiaolong kemudian keluar dari kuil Dewa Binatang. Melihat pandangan terakhir ke kuil Dewa Buas yang misterius dan kuno, siluet Wang Xiaolong berkedip menjadi kabur, menghilang dari pandangan. Sudah lebih dari sebulan, kuil 9 naga mungkin kesal karena menunggu. Wang Xiaolong menyeringai dalam hati saat sosoknya bersiul dengan kecepatan sangat tinggi menuju wilayah klan binatang buas. Namun, wilayah ras manusia berdiri di antara suku Beastmen dan klan binatang iblis. Oleh karena itu, untuk mencapai kuil 9 naga, Wang Xiaolong harus melewati tanah umat manusia. 2 hari kemudian, dia tiba di wilayah manusia pertama di benua 10 arah. Sinar matahari sedikit kabur saat Wang Xiaolong berdiri di depan gerbang kota dari kota yang diatur manusia, menatap nama kota yang tertulis dalam karakter kuno, Kota Vermilion. Kota Vermilion. Wang Xiaolong tercengang dan terdiam sesaat. Mengingat pemuda ZHU yang dia temui lebih dari sebulan yang lalu di hutan ELF, dia tidak lain adalah murid keluarga ZHU. Keluarga ZHU yang sama yang memerintah kota Vermilion ini. Dia tertawa mengejek diri sendiri bertanya-tanya apakah dia akan bertemu dengan murid keluarga ZHU itu, ZHU. Membuang pikiran acak di belakang pikirannya, Wang Xiaolong berjalan menuju gerbang kota mengikuti kerumunan. Kota Vermilion, meskipun sedikit di bawah standar dibandingkan dengan kota-kota kekaisaran tertentu di benua angin salju, masih lebih megah daripada kota-kota kerajaan di tingkat kerajaan. Jalan-jalan dipenuhi dengan orang-orang yang bergegas, dari manusia, kurcaci, hingga orang-orang dari klan binatang buas, suku laut, dan bahkan manusia binatang bisa terlihat. Ini adalah kunjungan pertama Wang Xiaolong ke kota yang diperintah manusia di benua 10 arah. Ada hal baru dalam semua yang dilihatnya di kota Vermilion. Tapi dia juga memperhatikan sikap yang jelas di antara manusia. Ketika seorang manusia menemukan manusia binatang atau anggota klan binatang buas, mereka akan segera memberi jalan seperti bagaimana rakyat jelata akan memberi jalan kepada para bangsawan yang dianggap lebih unggul dari diri mereka sendiri. Ini membuat hati Wang Xiaolong merasa tidak nyaman. Meskipun dia telah mengambil posisi sebagai dewa hewan yang baru, pada intinya, Wang Xiaolong adalah ras manusia. Saat dia sedang mengurus urusannya sendiri berjalan di sepanjang jalan, keributan terjadi tidak jauh di depannya. Pejalan kaki lain berseru ketakutan, dengan cepat berlari ke samping, memberi jalan. Wang Xiaolong melihat ke atas, menyaksikan beberapa pemuda binatang iblis dengan jubah aneh mengendarai Flaming Beast dan berlari melewati jalan ke arahnya, menimbulkan jejak debu di belakang mereka. Dalam sekejap mata, jarak mereka 30 meter dari Wang Xiaolong. Pada titik ini, semua pejalan kaki lainnya, terutama umat manusia, telah melarikan diri ke sisi jalan, meninggalkan satu-satunya sosok di tengah jalan. Pria muda binatang iblis terkemuka tidak tahu apakah manusia yang berdiri di jalan itu linglung karena kaget atau takut, tetapi seringai menyeramkan muncul di wajahnya.
Memberikan lebih banyak tekanan pada tunggangan di bawahnya, Flaming Beast meraung dan menyerang Wang Xiaolong lebih cepat. Flaming Beast yang ditunggangi oleh beberapa pemuda itu sangat besar, tingginya 4 meter dengan kaki berotot tebal. Selain itu, tunggangan Flaming Beast telah mencapai ranah Xiantian. Seorang ahli alam Xiantian rata-rata akan mati atau lumpuh jika mereka berhasil selamat dari tabrakan dengan tangki daging ini. Wang Xiaolong mencibir melihat semuanya. Ketika tunggangan itu berjarak 10 meter darinya, badai dahsyat muncul, menghempaskan beberapa pemuda dan Flaming Beast dari jalan, memutar mereka ke udara sebelum jatuh ke tanah dari ketinggian 10 meter. Getaran yang kuat mengguncang jalan dari tabrakan dan garis retakan zigzag muncul di permukaan jalan. Beberapa saat kemudian, beberapa pemuda binatang iblis merangkak keluar dari bawah mayat Flaming Beast. Semuanya tertutup debu dari ujung kepala sampai ujung kaki, terjebak di antara amarah dan ketakutan menatap Wang Xiaolong. Bab 478, Aku akan membuatmu menyesali ini. Castellan Manor, Kota Vermilion. Aula utama di dalam Castellan Manor dipenuhi sorakan meriah. Di kursi tuan rumah duduk seorang pemuda yang tampak ramah tamah, dan setiap tindakan pemuda ini berbicara tentang bangsawan kelas atas. Seseorang dapat mendeteksi fluktuasi petir di sekitar pemuda ini, benang tipis petir melintas secara acak. Dia adalah putra Raja Manusia Guntur, Leihwa. Di kursi sedikit lebih jauh dari Leihwa adalah Castellan Kota Vermilion, Patriark keluarga ZHU Mingchan. Selain ZHU Mingchan, tetua keluarga ZHU semuanya hadir tanpa kecuali. Mengangkat cangkir teh di depannya, Leihwa perlahan menyesapnya sebelum berbicara. Nobazou muda tidak memiliki banyak hobi, tapi dia sangat menyukai wanita, terutama wanita ras manusia. Bagaimana persiapan untuk 100 wanita cantik yang saya minta? Zhou, bangsawan muda yang dibicarakan Leihwa adalah putra guru kuil Dewa Kera, juga keturunan dari klan Kera Suci, Zhou Yuchu. Beberapa hari sebelumnya, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Nobazou muda ini, menemaninya atau berjalan-jalan di wilayah manusia. Mereka melewati kota Vermilion kemarin. ZHU Mingchan menunjukkan sikap hormat, tersenyum ketika dia berkata, yakinlah, bangsawan muda Lei, saya telah memilih 100 wanita cantik itu dan mengatur agar orang-orang mengirim mereka ke tempat di mana bangsawan muda Zhou tinggal. Masing-masing dari mereka sangat diingatkan untuk melayani Tuan Muda Zhou dengan baik di malam hari. Leihwa senang dengan penampilan ZHU Mingchan, menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, seorang murid perempuan keluarga ZHU yang mengenakan gaun ungu bergelombang datang untuk mengganti teh. Ciri-cirinya tidak buruk, jadi Leihwa menunjuk padanya, berkata, nanti, kirim dia juga. Murid perempuan menjadi pucat mendengarnya, segera berlutut memohon, Lei bangsawan muda, tolong jangan ah. Salah satu tetua keluarga ZHU yang hadir juga menarik wajahnya, karena murid perempuan itu adalah putri bungsunya. Kurang ajar. Yang Noble Lei memilihmu untuk melayani Yang Noble Zhou, apa yang terjadi malam ini adalah kehormatan dan berkahmu melihat tindakannya. ZHU Mingchan melompat berdiri dan memarahi. Dia kemudian memerintahkan, ayo, seret dia keluar dan atur agar dia dikirim ke Manor Muda Nobazou nanti. Ya, Patriark. Segera dua penjaga keluarga ZHU berbaris ke depan, menyeret murid perempuan itu keluar. Ayahnya, penatua keluarga ZHU itu tetap di kursinya, terlalu takut untuk terbicara. Leihwa sangat senang dengan tindakan masuk akal Patriark keluarga ZHU, mengangguk sedikit. Langkah kaki bingung berlari ke aula memecah atmosfer saat salah satu tetua keluarga ZHU Ping, muncul dengan panik. Zuping, ada apa? Semua acak-acakan dan bingung bentak ZHU Mingchan. Penatua ZHU Ping berlutut, berkata dengan tergesa-gesa, Lei mulia muda, Patriark, ini buruk. Kedua lengan Noble Zhou muda dipelintir oleh seseorang di jalan. Apa? Semua orang di aula tampak pucat. Leihwa sudah berdiri, berteriak di bagian atas paru-parunya, apa yang terjadi tanda seru. Setelah banyak usaha, dia akhirnya menemukan kesempatan yang sulit didapat untuk membangun hubungan dengan putra guru kuil Dewa Kera, Zhou Yuchu, tetapi sekarang Zhou Yuchu benar-benar terluka di wilayah manusia, kedua lengannya patah.
Master Kuil Dewa Kera, ZHUA, adalah eksistensi yang bahkan ayahnya, Raja Manusia Guntur perlu mengalah. Jika Master Kuil Dewa Kera menghujani mereka, bahkan ayahnya pun tidak bisa melindunginya saat itu. Lebih mungkin daripada tidak, seluruh umat manusia di benua 10 arah akan membayar mahal karena ini. Penatua keluarga ZHU Ping, dengan cepat menceritakan apa yang terjadi dengan mengerikan. Mendengar bahwa seorang manusia muda memblokir jalan Zhou Yuchu di jalan, apalagi membunuh Gunung Flaming Beast Zhou Yuchu dan kemudian mematahkan lengan Zhou Yuchu, hati Lei Hua jatuh ke jurang maut. Pada awalnya, dia sangat berharap bahwa orang yang melukai Zhou Yuchu bukan dari ras manusia. Dalam kesempatan kecil itu ayahnya bisa menutupinya sedikit. Cari tahu. Selidiki dari keluarga mana pemuda itu berasal. Cari tahu dan musnahkan setiap anggota keluarga itu, segera, sekarang juga, saat ini juga pembuluh darah mengubah mata Lei Hua menjadi merah. Dia meraung pada ZHU Ming Chan, potong semua kepala mereka, bawa mereka ke hadapan Zhou Yuchu sebagai permintaan maaf dimengerti, muda nobel Lei. Hati ZHU Ming Chan terbalik seperti ikan berperut buncit. Tunggu. Lei Hua menatap tajam ke arah ZHU Ming Chan, masalah ini, jika kamu gagal menyelesaikannya dengan baik, aku akan memusnahkan keluarga ZHU-mu, apakah kamu mengerti? Tanda seru. ZHU Ming Chan dan tetua keluarga ZHU merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka, menurut dengan panik saat ketakutan akan kematian turun ke seluruh Castellan Manor. Lewati perintahnya, tutup semua pintu keluar kota. Kumpulkan semua murid keluarga kerajaan Xiantian dan ikuti aku ke sana. Tangkap pemuda itu. Lei Hua meneriakkan perintah dengan suara dingin, niat membunuh yang menembus langit meledak di matanya. Dalam sekejap mata, Lei Hua, ZHU Ming Chan, dan sekelompok ahli keluarga ZHU bergegas keluar dari manor, menginjak ke arah jalan yang ditunjukkan oleh tetua ZHU Ping. ZHU adalah bagian dari keturunan cabang utama keluarga ZHU. Dia adalah ranah Xiantian Orde kedua, dan dengan demikian dia adalah bagian dari kelompok ahli yang mengikuti di belakang Lei Hua dan ZHU Ming Chan. Ketika kita menangkap pemuda itu, jangan bunuh dia, serahkan nyawa anjingnya untuk Tuan Muda Zhou dan Kuil Dewa Kera untuk menangani masalah ini sendiri dalam perjalanan. Lei Hua mengingatkan ZHU Ming Chan dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan ini, dia bisa menenangkan kemarahan Yang Noble Zhou dan Kuil Dewa Kera. Yakinlah, Chuan Muda Lei, ZHU Ming Chan melanjutkan, saat itu, aku pasti akan membuat anak itu mengerti arti neraka. Pada saat yang sama, di bagian lain kota, Wang Xiaolong memutar kedua lengan Zhou Yuchu melewati titik puncaknya dan kemudian mengirimnya terbang ke udara dengan sebuah tendangan. Tendangan itu secara akurat menghancurkan inti monsternya. Teriakan sengsara keluar dari mulut Zhou Yuchu, tergeletak di jalan dan menyemburkan seteguk darah. Saat dia mencoba untuk bangun, sorot matanya kejam dan kesal, terkunci pada Wang Xiaolong, kamu akan menyesali ini. Sebentar lagi, aku akan membuatmu menyesali ini, menyesal telah datang ke dunia ini. Apakah begitu? Tidak ada perubahan pada ekspresi Wang Xiaolong kecuali seringai kecil yang memiringkan sudut mulutnya saat dia mendekati Zhou Yuchu. Melihat Wang Xiaolong mendekat, semua keberanian palsu meninggalkan Zhou Yuchu, kakinya meluncur mundur-mundur. Bunuh dia, aku ingin kalian semua membunuhnya. Dia berteriak. Pengawal pribadi Zhou Yuchu sekali lagi menerkam Wang Xiaolong. Wang Xiaolong dengan santai melambaikan tangannya dan beberapa pengawal binatang iblis meledak, darah dan daging berceceran di seluruh jalan. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah putra Master Kuil Dewa Kera dari klan binatang buas, dasar manusia rendahan sebenarnya berani melumpuhkan lenganku dan menghancurkan inti binatang buasku. Zhou Yuchu meraung pada Wang Xiaolong, biarkan aku memberitahumu, bahkan Raja Manusia petir ras manusiamu tidak berani kentut di depanku. Kamu mati, kamu benar-benar mati. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu, aku akan memperkosa semua wanita di keluargamu. Zhou Yuchu menggeram dalam kegilaan. Dia adalah putra guru Kuil Dewa Kera yang paling disayang, dengan status bangsawan. Kemanapun dia pergi, dia dilapisi dengan sanjungan dan pujian, tetapi hari ini,
Manusia rendahan memiliki nyali untuk mematahkan lengannya dan menghancurkan laut Qi-nya. Apakah begitu? Ekspresi Wang Xiaolong menjadi dingin, mengirim Zhou Yuchu ke udara dengan tendangan lain, dan tendangan lainnya menjatuhkannya ke serangkaian dinding, menghancurkan beberapa bangunan. Dengan wajah datar, Wang Xiaolong berjalan menuju Zhou Yuchu. Pada saat itulah banyak suara siulan angin terdengar di langit. Wang Xiaolong berhenti dan menoleh. Yang datang tidak lain adalah Lei Hua, ZHU Ming Chan, dan ahli keluarga ZHU. Zhou mulia muda. Ketika Lei Hua tiba, dia segera menemukan Zhou Yuchu terkubur di bawah tumpukan puing. Menjadi pucat pasi, hal pertama yang dilakukan Lei Hua adalah terbang ke sisi Zhou Yuchu, mencoba menggalinya dari tumpukan puing dengan cara yang kikuk. ZHU Min Chan dan para ahli keluarga ZHU juga pucat melihat keadaan Zhou Yuchu yang menyedihkan. Namun, di antara kelompok murid keluarga ZHU, salah satu dari mereka, ZHU Yu, merasa lututnya lemas ketika dia melihat sosok itu berdiri tegak di tengah jalan, hampir pingsan. Bab 479, jangan membunuhnya secara sengaja. Beberapa saat yang lalu dalam perjalanan ke sini, ZHU Yu sedang memikirkan bagaimana menunjukkan kinerja yang baik di depan Patriark dan yang Noble Lei ketika dia menangkap pelakunya. Tapi begitu dia melihat sosok Wang Xiaolong berdiri di tengah jalan, dia merasa bahwa daerah itu adalah ladang ranjau super, kakinya berat seolah-olah mereka berbalik untuk memimpin. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, mereka menolak untuk maju 1 inci pun. ZHU Yu, kamu baik-baik saja? Saudara sepupunya di sampingnya, ZHU Guang Liang, bertanya dengan prihatin melihat sikap aneh ZHU Yu. Aku, baik-baik saja. ZHU Yu mencoba yang terbaik untuk mempertahankan fasad yang tenang, tetapi tsunami menerjang hatinya. Meskipun tidak tahu apa identitas pemuda berambut hitam itu sampai saat ini, dalam perjalanan yang dia lakukan ke hutan ELF beberapa waktu lalu, adegan di mana Ground Elder Celine ELF secara pribadi keluar untuk menyambut pemuda ini diputar ulang dalam pikiran ZHU Yu. Pada hari itu, setelah pemuda ini diantar ke tanah suci para ELF, ZHU Yu melihat Master Osen dari Kuil 9 Naga pergi dalam keadaan acak-acakan, alasannya tidak diketahui. Meskipun alasannya tidak diketahui atas kepergian mendadak guru aula ke-6 Kuil 9 Naga, ZHU Yu memiliki perasaan bahwa itu terkait dengan pemuda berambut hitam itu. ZHU Guang Liang mengamati sepupunya sedikit. Meskipun dia merasa ada yang aneh dengan ZHU Yu, dia tidak memikirkannya. Pada saat ini, Lei Hua berhasil menyelamatkan Zhou Yuchu dari tumpukan puing. Merasa masih ada nafas tersisa di Zhou Yuchu, Lei Hua merasa seperti beban berat terangkat dari dadanya. Syukurlah, dia masih hidup. Jika Zhou Yuchu mati, bahkan jika dia memiliki 100 kepala, dia tidak akan bisa menenangkan kemarahan guru kuil Dewa Kera. Di bawah upaya penyelamatan panik Lei Hua dan ZHU Ming Chan, Zhou Yuchu akhirnya sadar kembali. Membuka matanya, dia melihat sekelilingnya dan mencoba berdiri. Akhirnya, tatapan tajam Zhou Yuchu tertuju pada Lei Hua. Tidak ada kata yang diucapkan, Zhou Yuchu mengangkat kakinya dan mengirim tendangan tanpa ampun ke Lei Hua. Tidak siap, Lei Hua jatuh dan berguling belasan meter, berteriak sepanjang jalan. Pakar keluarga ZHU menyaksikan dengan mata bingung, terperangah. Siapakah Lei Hua? Putra Raja Manusia guntur mereka. Zhou Yuchu melintasi selusin meter di antara mereka, berdiri di depan Lei Hua dengan mata merah. Kakinya menyerang Lei Hua dengan hiruk-pikuk menendang, menginjak, dan memukul, sementara jeritan Lei Hua bergema di jalan. Tak satu pun dari ahli keluarga ZHU di sekitarnya yang berani membujuk bangsawan muda Zhou Yuchu. Sebaliknya. Ibumu, apakah kamu tahu lengan ayah ini lumpuh, inti binatang hancur? Itu kamu, itu semua salahmu, bajingan, teriakan marah Zhou Yuchu bergemuruh di udara, melampiaskan semua frustrasi dan kemarahan yang dia miliki terhadap Wang Xiaolong di tubuh Lei Hua. Jika bukan karena Lei Hua mengundangnya untuk melihat-lihat di wilayah manusia, lengan dan inti hewannya tidak akan berada dalam situasi ini sekarang lumpuh. Lei Hua menahan semburan serangan, mencoba yang terbaik untuk melindungi kepala dan wajahnya, tetapi tidak pernah sekalipun dia mencoba untuk melawan atau menghindar.
Wang Xiaolong menyaksikan semuanya dengan ekspresi tabah. Beberapa saat kemudian, Zhou Yuchu lelah karena semua tendangan itu dan akhirnya berhenti. Bangun. Sebagai semburan terakhir, Zhou Yuchu mengirim tendangan tepat ke selangkangan Lei Hua. Tendangan terakhir tidak terduga, tangan Lei Hua mencengkeram selangkangannya kesakitan, mulut ternganga tanpa suara. Orang bisa melihat wajahnya berubah sedikit tunggu karena rasa sakit, namun, dia menggertakkan giginya dan perlahan berdiri. Itu bajingan itu. Zhou Yuchu menunjuk ke arah Wang Xiaolong, menggonggong ke Lei Hua, kamu tahu apa yang harus dilakukan, ingat, aku ingin dia hidup. Memaksakan senyum jelek di wajahnya, Lei Hua mengakui dengan hormat, yakinlah, Nobazou muda, saya sudah memerintahkan orang untuk menyelidiki latar belakang pun ini, selama dia adalah salah satu murid keluarga Vermilion City, saya akan memastikan bahwa malam ini semua wanita di keluarganya dikirim ke Yang Mobile. Baru saat itulah Zhou Yuchu terlihat sedikit lebih baik. Melihat ini, Lei Hua berbalik. Keganasan yang dalam terpancar di mata Lei Hua, menatap Wang Xiaolong. Jika bukan karena bajingan sialan ini, hari ini dia tidak akan ditendang oleh Zhou Yuchu di depan umum. Tendangan terakhir dari Zhou Yuchu mengandung kemarahan yang besar, bisa dibayangkan betapa beratnya tendangan itu. Bahkan sekarang, sisi paha atasnya berkedut kesakitan. Lei Hua perlahan berjalan ke arah Wang Xiaolong, niat membunuh yang kuat mengaduk angin kencang, pasir dan debu berterbangan di udara. Apakah kamu tahu siapa aku? Lei Hua dengan dingin memelototi Wang Xiaolong. Suara tenang Wang Xiaolong terdengar, saya tahu. Lei Hua tertegun tetapi dengan cepat pulih. Dia adalah putra Raja Manusia Guntur. Sebagai anggota umat manusia, pihak lain berhak mengetahui siapa identitasnya. Kamu anjing. Wang Xiaolong menambahkan. Anjing. Niat membunuh yang mengerikan meledak di hati Lei Hua, telapak tangannya mengenai dada Wang Xiaolong. Mati, mati, mati. Garis petir yang tak terhitung jumlahnya menyertai serangan telapak tangannya, berubah menjadi ular petir. Tangan petir cepat. Rapid Lightning Hand adalah keahlian pamungkas ayahnya. Di antara begitu banyak putra, Raja Manusia Guntur hanya mengajarkan keterampilan bertarung ini kepada Lei Hua. Pergerakan ular petir mengunci semua rute pelarian, membawa serta kekuatan penghancur petir. Momentum itu menakutkan para ahli keluarga ZHU di sekitarnya, masing-masing dari mereka mundur dengan tergesa-gesa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lei Hua akan merawat pemuda berambut hitam itu sendiri, jelas bahwa dia sangat marah. Dalam sekejap, sosok Wang Xiaolong tenggelam dalam banyak ular petir, mengebor ke dalam tubuhnya. Jangan sengaja membunuhnya. Zhou Yuchu memperingatkan, cemas bahwa Lei Hua akan berlebihan, membunuh bajingan itu dalam kemarahan. Ledakan menggelegar terdengar saat telapak tangan Lei Hua mengenai dada Wang Xiaolong. Ular petir mengebor lebih panik ke tubuh Wang Xiaolong. Hebat, muda nobel Lei perkasa. Zhou Mingchan adalah orang pertama yang berteriak. Karena isyarat, para ahli keluarga ZHU mulai memberikan pujian mereka, seolah mencoba untuk mengalahkan satu sama lain. Setengah suci? Tangan petir cepat. Putra Raja Manusia Petir adalah sampah seperti ini. Wang Xiaolong berdiri di sana, tak tergoyahkan seperti gunung Tai, menyeringai di sisi lain dengan jijik. Lei Hua terbelalak kaget menatap Wang Xiaolong. Sebelum Lei Hua dapat bereaksi, fluktuasi kekuatan yang luar biasa keluar dari Wang Xiaolong seperti gelombang pasang yang marah. Lei Hua merasa seolah-olah sebuah gunung kuno yang besar menabraknya, tubuhnya terbang seperti daun layu, mendarat dengan keras seperti anjing mati di jalan. Keheningan yang mematikan menyelimuti jalan. Semua ahli keluarga ZHU yang bersorak dan memuji Lei Hua tiba-tiba tutup mulut, kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan, berakar di tempat mereka berdiri. Semua orang menatap tubuh Lei Hua dengan bengong, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Wang Xiaolong berjalan ke arah Zhou Yuchu. Putra guru kuil Dewa Kera kehilangan semua warna di wajahnya. Akhirnya, ada benang ketakutan di matanya menghadap Wang Xiaolong. Kamu berani? Zhou Yuchu terhuyung. Wang Xiaolong mengangkat satu jari ke atas dan menunjuk dengan ringan. Absolute Soul Finger menembus dahi Zhou Yuchu tanpa ketegangan. Tatapan tidak percaya pada Zhou Yuchu adalah ekspresi sekaratnya, ras manusia rendahan berani membunuhnya. Tenggorokannya bergerak,
tetapi sebelum ada suara, tubuhnya jatuh. Petir bergemuruh di ZHU Ming Chan dan pikiran tetua keluarga ZHU menyaksikan tubuh Zhou Yuchu jatuh, seperti kiamat. Zhou Yuchu sudah mati. Putra guru kuil Dewa Kera telah mati. Di ujung lain jalan, Lei Hua berjuang untuk berdiri, tepat pada waktunya untuk melihat sekilas mayat Zhou Yuchu yang berjatuhan. Lei Hua langsung pingsan. Wang Xiaolong meluangkan waktu untuk memindai orang-orang di sekitar dan melihat ZHU bersembunyi di belakang murid keluarga ZHU. ZHU, kan? Kita bertemu lagi. Semua fokus tiba-tiba beralih ke ZHU. Tatapan intens membuat ZHU tidak bisa mengatur napas. Kamu patriark keluarga ZHU. Wang Xiaolong memalingkan muka dari ZHU ke ZHU Ming Chan. Zhou Ming Chan menegang, mengangguk kaku. Ketika orang-orang kuil Dewa Kera datang, beritahu mereka bahwa saya akan berkunjung ke kuil mereka dalam waktu 10 hari. Jika Zhou Yunpeng ingin membalaskan dendam putranya, tunggu aku di kuil Dewa Kera. Wang Xiaolong menghilang dalam sekejap sebelum kata terakhirnya jatuh. Zhou Yunpeng, guru kuil Dewa Kera. Setelah dia mengambil alih kuil 9 naga, tentu saja, dia perlu melakukan perjalanan ke kuil Dewa Kera dan kuil Singa Kekerasan. Keduanya adalah kekuatan yang harus dia terima juga. Meninggalkan kota Vermilion, Wang Xiaolong terbang, melaju kencang menuju kuil 9 naga. Tidak butuh waktu lama untuk berita putra guru kuil Dewa Kera, Zhou Yuchu, terbunuh menyebar kemana-mana, mengejutkan semua kekuatan benua 10 arah. Putra guru kuil Dewa Kera terbunuh. Untuk menenangkan kemarahan guru kuil, Raja Manusia Petir memerintahkan pemusnahan keluarga ZHU. Kepala keluarga ZHU, dari atas ke bawah, dikirim ke kuil Dewa Kera. 5 hari kemudian, Wang Xiaolong tiba di tepi wilayah kuil 9 naga. Bab 480, kirim. Mencapai tepi wilayah kuil 9 naga, Wang Xiaolong terbang langsung menuju kuil 9 naga tanpa henti. Kuil 9 naga diakui sebagai kekuatan tertinggi klan binatang iblis, dengan pengaruh mereka yang mencakup area tanah yang luas setara dengan 6/10 dari manusia binatang. Meski begitu, dengan kecepatan Wang Xiaolong saat ini, dia mencapai kota 9 naga dalam 1 hari perjalanan. Kota itu terletak di alam, pegunungan bergelombang mengelilinginya di keempat arah. Kota itu praktis berkelok-kelok ke pegunungan, dan kuil 9 naga terletak tepat di tengah kota. Struktur yang menjulang memonopoli bangunan di dalam kota 9 naga, tembok kotanya 2 kali lipat dari ketinggian kota Harimau Suci dan lebih lebar dari pintu masuk gerbang kota biasa, cukup untuk memungkinkan 100 orang berdiri berdampingan untuk lewat pada saat yang sama. Dengan hanya langkah pertama di dalam kota 9 naga, Wang Xiaolong hampir kewalahan oleh kisetan yang kuat yang unik untuk binatang setan. Menatap langit di atas kota 9 naga, kisetan benar-benar membentuk awan tebal di atasnya. Faktanya, kota 9 naga sudah ada sejak zaman kuno dan banyak ahli binatang iblis tinggal di kota, oleh karena itu tidak aneh jika awan ki iblis tebal melayang di atas kota dari periode akumulasi panjang beberapa puluh ribu tahun. Mereka tidak berkurang atau mudah hilang. Klan binatang iblis di benua 10 arah berasal dari manusia yang bersanggama dengan binatang iblis yang telah mengambil bentuk manusia di zaman kuno dan mereka tumbuh dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, klan binatang iblis memiliki penampilan luar manusia tetapi pertahanan menakutkan dari binatang setan, memancarkan ki setan yang kuat. Klan binatang iblis ini membudidayakan inti binatang di dalam tubuh mereka, tidak seperti manusia yang membentuk laut ki. Selain itu, mereka memiliki seni penjinakan binatang yang unik yang memungkinkan ahli binatang setan dengan rasa spiritual yang kuat untuk mengendalikan 2-3 binatang setan pada tingkat yang sama dengan mereka. Inilah yang membuat orang lain waspada terhadap klan binatang iblis. Memasuki kota 9 naga, Wang Xiaolong berjalan santai di jalanan. Dia memperhatikan bahwa pejalan kaki di sekitar sebagian besar adalah ahli binatang buas, dengan sesekali manusia binatang buas atau anggota suku laut lewat. Yang lebih jarang adalah manusia, dan orang-orang itu hanya datang ke kota untuk urusan bisnis. Saat ini, di dalam kuil 9 naga,
9 orang sedang duduk di aula besar, salah satunya tidak lain adalah Ao Kun, yang melarikan diri dalam keadaan menyesal setelah dikalahkan oleh Wang Xiaolong di hutan ELF. Duduk di kursi utama adalah seorang pemuda tegap dengan aura yang mengesankan, mengenakan jubah brokat berwarna ungu murbai. Bahkan dengan dia hanya duduk di sana, dia memberi orang lain perasaan bahwa dia mengabaikan dunia. Pria muda ini adalah salah satu dari guru kuil 9 naga, Ao Kun, ahli terkuat klan binatang iblis dan juga persona nomor 1 benua 10 arah. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat Ao Kun. Apa yang diketahui publik adalah bahwa 500 tahun yang lalu, Patriark suku Singa Andrew, Patriark suku Harimau Chad, dan Patriark suku Ular Dani kalah 3 lawan 1, dengan mudah dikalahkan oleh Ao Kun. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat pertempuran Ao Kun lagi dalam 500 tahun terakhir. Lebih dari sebulan telah berlalu, bocah itu masih belum muncul. Ao Sen menggerutu, amarahnya membara. Kakak keenam, menurutmu bocah itu benar-benar berani datang? Duduk di kursi lebih dekat ke tengah, peringkat kelima di antara 9 bersaudara, Ao Feng, mengejek. Hanya mereka yang berotot besar tanpa otak sepertimu yang percaya bahwa dia akan muncul. Apa katamu? Ao Sen melompat berdiri dengan marah. Cukup. Ao Kun yang duduk di atas berbicara dengan sikap acuh tak acuh, berhentilah bertengkar. Baru saat itulah Ao Sen mendengus dan kembali ke tempat duduknya. Serangan beberapa hari yang lalu, putra guru kuil Dewa Kera terbunuh, bagaimana kalian semua melihat masalah ini? Tanya Ao Kun. Kakak, kamu mengatakan bahwa orang yang membunuh putra guru kuil Dewa Kera dan orang yang mengalahkan kakak keenam adalah satu dan sama? Kedua bro Ao Senin menguji bertanya. Ao Kun mengangguk, itu kemungkinan. Tapi, aku tidak bisa mengetahuinya, kapan generasi muda yang begitu aneh muncul di dunia martial spirit kita. Kakak ketiga Aobi berseru, dia mengalahkan kakak keenam dalam 10 gerakan. Hari itu, dipaksa meninggalkan hutan peri dan lari kembali ke kuil 9 naga adalah hal yang paling memalukan bagi Ao Sen. Kepada yang lain, dia mengklaim bahwa Wang Xiaolong mengalahkannya dengan 10 pukulan, tetapi Ao Kun dan yang lainnya tidak menyadari bahwa Ao Sen sebenarnya dikalahkan dalam 1 gerakan. Meski begitu, Ao Kun dan yang lainnya masih terkejut, karena mereka tahu bahwa Ao Sen adalah ahli alam puncak Orde ke-9. Mengalahkan Ao Sen dalam 10 jurus. Hanya Ao Kun yang memiliki kekuatan seperti ini. Jika kakak kedua mereka Ao Senin menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, dia hampir tidak bisa melakukannya. Mungkin dia bukan seseorang dari dunia martial spirit kita. Ao Kun menyatakan pikirannya setelah memikirkan masalah itu di kepalanya. Bukan dari dunia roh bela diri kita. 8 lainnya tercengang dengan kemungkinan ini. Ao Kun menjelaskan, dunia martial spirit kita hanyalah satu titik kecil di galaksi yang luas. Peace Emperor World, Glory World, Everlasting World, salah satu dari dunia ini lebih kuat, 100 kali lebih kuat dari kita. Di sana, para ahli sama lazimnya dengan awan. Zhao Yai, castelan dari kota terkuat di Bedlam Lands, Sin City, adalah seseorang dari Peace Emperor World. Castelan kota Sin, Zhao Yai, berasal dari dunia Kaisar Perdamaian tanda seru. Gelombang keterkejutan melanda saudara-saudara. Ao Kun melanjutkan, untuk membuat daftar orang-orang yang aku waspadai di dunia roh bela diri, mereka adalah pengajar kuil Dewa Templar, pemimpin kultus Dewa Kosmos, dan terakhir, castelan kota Sin. Kakak, jika orang yang membunuh putra guru kuil Dewa Kera adalah pemuda yang sama yang mengalahkan saudara keenam. Kota Vermilion tidak jauh dari kuil 9 naga kita, tujuan pemuda itu selanjutnya kemungkinan besar adalah 9 naga kita. Kuil. Kata saudara ketujuh Aoyai. Ao Kun mengangguk setuju, berdasarkan kecepatan orang itu, tanpa hambatan, dia akan mencapai kota 9 naga kita besok. Kakak kedua Ao Senin berbicara, terlepas dari ahli dunia mana dia, jika dia berani muncul, kuil 9 naga akan menjadi tempat pemakamannya. Ao Kun melambaikan tangannya, jangan berteriak bunuh dan mati setiap kali Anda membuka mulut untuk berbicara, jika dia bersedia tunduk di bawah kuil 9 naga, kami dapat mempertimbangkan untuk memberinya posisi tetua penegak tertinggi. Kakak ketiga tertawa, ini masih kakak dengan pikiran yang lebih baik, kuil 9 naga kami akan menambah ahli lain,
Kami benar-benar dapat menekan kuil singa kekerasan dan kuil dewa keras sampai mereka tidak bisa bernapas. Kakak ke-9 Ao Kuang menyela, tapi dia membunuh putra guru kuil dewa kera. Jika dia tunduk di bawah kuil 9 naga kami, guru kuil dewa kera pasti akan datang untuk memintanya. Ao Kun tidak gentar, hanya kuil dewa kera. Aku menantang Zhou Yumpeng untuk membuat keributan di kuil 9 naga kita. Itu benar, kita bahkan tidak menaruh suku basmen di matu kita, lupakan tentang kuil dewa kera belaka. Kakak ke-8 Aodang berseru dengan bangga. Ao Kun kemudian bertanya, bagaimana kabar patriark muda suku Singa Jasi itu? Sekarang, hanya kuil 9 naga kami yang berani melindunginya, dia tidak punya tempat lain untuk berpaling, tentu saja dia lebih dari setia dan berbakti pada kuil 9 naga kami. Kebenciannya terhadap suku Basman tumbuh setiap hari hingga membunuh setiap Basman yang dia temui. Secara keseluruhan, jumlah Basman yang mati di tangannya telah mencapai 800 bahkan 1000. Saudara kedua Ao Senin menjawab. Kakak ke-6 Ao Sen duduk diam di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada beberapa kali di mana dia ingin berbicara untuk mengakui bahwa dia sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan, namun kata-kata itu tidak mau keluar. Pada titik ini, Wang Xiaolong telah mencapai kuil 9 naga. Di depan kuil 9 naga ada sebuah kotak besar, dan di atas kotak itu ada pahatan 9 naga laut besar, memancarkan tekanan tak berbentuk yang samar. Mengamati 9 patung naga laut, Wang Xiaolong dapat melihat bahwa masing-masing dari mereka diciptakan dari kisetan masing-masing Master Aula, yang menjelaskan tekanan tak terlihat yang datang dari mereka. Rata-rata ahli alam Sen tidak akan bisa terlalu dekat dengan 9 patung naga. Wang Xiaolong perlahan berjalan menuju pintu masuk kuil 9 naga. Berhenti di sana. Saat para ahli binatang iblis yang menjaga pintu masuk utama berteriak pada Wang Xiaolong, mencoba menghentikannya, Wang Xiaolong mengembuskan napas ke arah mereka. Para penjaga itu langsung meledak, angin menghamburkan darah dan daging mereka ke seluruh alun-alun. Dengan kekuatannya saat ini, embusan udara yang dikonversi dari esensi sejati dan tiannya lebih menakutkan daripada kekuatan petir yang merusak. Bahkan ahli alam Sen tingkat menengah pun tidak bisa bertahan melawannya, belum lagi para penjaga ini, yang hanya Xian Tian tingkat tinggi. Ao Kun dan saudara-saudaranya masih mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Wang Xiaolong ketika mereka mendengar ratapan tragis dari pintu masuk. Tertegun, semua diskusi terhenti tiba-tiba.